Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, lama nggak jumpa. Pada kesempatan ini saya mau coba ya semacam latihan public speaking. Eh, saya bukan mau berbagi atau mau sok tahu atau mau apapun lah yang kelihatannya hebat gitu. Tidak. Saya hanya mau latihan public speaking, bagaimana saya bisa berbicara dengan lancar, kemudian cepat kalau bisa, dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya bisa menyampaikan informasi yang sebanyak-banyaknya dan dipahami. Ya, sepertinya lebih ke pemilihan artikulasi. Dan yang paling penting, saya tidak ingin adanya filler ketika saya berbicara. Seperti nah, ketika dari antara satu kata ke kata berikutnya dengan jeda nah itu saya sangat benci sebenarnya, karena itu menandakan saya tidak nah itu tadi, saya tidak menguasai apa yang mau saya bicarakan, dan itu sama sekali tidak bagus. Dari berbagai pengalaman yang saya temui, sebenarnya filler itu terjadi karena memang tidak menguasai bahan yang mau dibicarakan. Terlebih lagi karena memang tidak ada persiapan. Nah, ini saya juga tidak ada persiapan. Jadi, melakukan ini bagi saya adalah sebagai suatu latihan. Bagaimana saya bisa dengan kosakata yang saya punya, saya bisa berbicara dengan baik. Mungkin tema video saya yang ini nanti akan saya susun playlistnya. Tentu saja misalnya bisa jadi ngoceh atau ngobrol atau apapun lah. Target saya misalnya saya dalam satu hari itu nonton satu video yang berfaedah, bisa jadi tentang bisnis, bisa jadi tentang agama, yang disampaikan oleh siapapun. Saya tonton, kemudian saya catat. Sorry. Saya tonton, kemudian saya catat dan saya sampaikan ulang. Ya, semoga melatih saya untuk bisa berbicara lebih baik. Pada hari ini tanggal 20 April 2021, saya tadi menonton beberapa video dan ini yang saya catat, nanti saya akan cek di history saya. Itu tujuannya untuk melatih kemampuan saya mengingat, apakah saya bisa mengingat apa yang tadi dibicarakan di video atau tidak gitu. Kita mulai dari yang pertama, tadi saya menonton tentang belajar editing video. Saya juga punya beberapa target dalam waktu dekat, saya akan coba belajar editing video. Sepertinya itu menjanjikan karena alhamdulillah dari AdSense YouTube saya ternyata lumayan apa yang saya dapatkan dari YouTube gitu. Video pertama itu tentang video dengan format 360. Ternyata saya baru tahu ada format 3D yang disebut dengan format 3D itu 3 dimensi itu disebut dengan format 360. Yang saya tahu dulu adalah kamera 360, kamera penipu. Ternyata itu ada lagi. Ternyata nah itu ada lagi. Itu sangat tidak dianjurkan ketika kita berbicara karena itu sebenarnya mengganggu. Secara definisi lagi. Secara definisi dia tidak ada gunanya. Secara artikulasi dia mengganggu, manfaatnya juga tidak ada. Itu menandakan kita tidak konsentrasi atau mungkin tidak menguasai bahan, sehingga waktu yang ada tidak kita manfaatkan dengan maksimal untuk menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja. Nah itu lagi. Itu sangat tidak dianjurkan sebenarnya ketika kita. Oh ya, saya ingat kemarin ada Ustadz. Lagi. Itu seolah-olah seperti berpikir. Mungkin kalau memang kita berpikir, kita ganti dengan gaya yang lebih elegan. Misalnya dengan kedipan mata atau nah seperti itu. Daripada pakai Ketika kemarin saya di karantina itu namanya Ustadz Maliki. Beliau ahli public speaking, konsentrasinya memang di public speaking, dan beliau kalau berbicara itu seperti air mengalir, datar saja. Seperti Ustadz Mustafa juga, kalau kita perhatikan dia berbicara itu mengalir saja. Oke, lanjut.
Editing video. Yang pertama itu 360. Video 360 itu ternyata adalah sebuah format untuk video 3D. Video 3D ini sudah banyak, sudah dari tahun-tahun berapa, 5 tahun belakang itu sudah booming. Tapi ini ternyata bukan, menurut saya ini bukan sebagai revolusi industri perfilman. Karena banyak film yang menggunakan ini, tapi sampai sekarang masih menggunakan format 2D, 2 dimensi. Kalau 3D ini 3 dimensi. Sepertinya kameranya kurang bagus karena tidak mendapat cahaya yang bagus. Coba kalau kita pindah di sini. Nah, sepertinya sini lebih bagus. Oke. Berarti nanti akan bermasalah ketika saya mau menunjukkan sesuatu di sana. Oke, it's okay. Jadi kamera bukan kamera 360. Yang menjadi masalah itu adalah kamera 360 dulu ketika tahun-tahun 2014. Sekarang kita ke video format 360 yang memungkinkan video itu ditonton secara real, secara 3D. Artinya objek-objeknya terlihat lebih nyata. Kalau dua dimensi itu sudah nyata tapi tidak 3D gitu. Ada beberapa film tentang 3D itu, Avatar salah satunya, saya pernah nonton. Memang seru nonton 3D di bioskop juga udah ada. Tapi apakah ini sebuah revolusi industri perfilman? Sepertinya dalam waktu dekat ini belum. Karena mengambil rekamannya, tag videonya itu sangat-sangat susah. Karena dalam waktu bersamaan kita merekam satu objek secara 360 derajat. 360 itu maksudnya 360 derajat. Artinya di semua sisi. Yang melakukan itu cuman kamera GoPro X berapa gitu. GoPro 360 kalau nggak salah namanya. Dia mempunyai 16 kamera. Jadi di semua sisinya ini ada kamera. Sehingga satu objek itu kelihatan semua sisinya. Dan ini akan menjadi masalah kalau di dunia perfilman. Kalau yang mau memang ditampilkan satu objek, misalnya ini objek, kemudian disorot pakai kamera 360 derajat, kalau memang objek yang mau dilihat itu oke, ini gitu. Tapi kalau di dunia perfilman, yang normalnya terjadi sekarang adalah memang ada objek yang harus disembunyikan. Misalnya green screen, itu harus disembunyikan. Kemudian properti, karena yang mau disorot cuman yang ada di layar seperti ini. Maka samping-sampingnya itu bisa disembunyikan. Dalam membuat video itu juga ada mikrofon. Nah, mikrofon itu juga harus disembunyikan, tidak kelihatan. Kalau kita lihat behind the scan banyak video itu, perhatikan ada mic yang bergelantungan seperti ini supaya voice, suaranya aktor itu kedengaran. Nah, karena formatnya 2 dimensi, maka mic yang tergantung ini bisa tidak kelihatan. Nah, kalau 3 dimensi itu bagaimana supaya tidak kelihatan? Ini jadi problem. Mungkin ya cukup sharing tentang itu saja, tentang kamera yang mampu merekam 360 derajat. Oke, lanjut. Kita ke video kedua yang saya tonton tentang bagaimana setting kamera profesional. Ada 3 kategori, ada 3 faktor penentu video kamu profesional atau tidak, atau setidaknya itu menjadi parameter. Pertama, shutter speed, aperture, dan ISO. Shutter speed itu seperti kecepatan shutter, dia sekali checklist gini, kecepatannya itu. Shutter speed ini mengatur terangnya video itu atau blurnya. Seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini tertangkap atau tidak gitu. Oleh itu gunanya shutter speed. Kecepatan shutter speed itu. Jadi kalau shutternya itu rendah, shutter speednya itu rendah, maka banyak blur. Artinya kalau nilai shutter speednya itu rendah, akan banyak blur gitu. Nah, kayak gini ya. Misal kamera ini tidak bisa disetting itu karena ini kamera depan, ini juga kamera handphone. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau shutternya rendah, maka dia akan blur gitu. Tapi kalau shutternya tinggi, walaupun bergerak seperti ini kan masih blur nih, dia akan kelihatan jernih sekali, gerakannya nampak semua. Nah, itu biasanya dipakai di film-film action karena ada adegan baku hantam gitu.
Nah, itu menggunakan shutter yang tinggi sehingga blurnya sedikit, gerakannya nampak. Jadi untuk parameter shutter diperlukan shutter yang tinggi untuk hasil yang optimal sebenarnya. Ini secara pakem ya, nanti saya jelaskan. Formula untuk memilih shutter itu yang disarankan 2 kali FPS. Apa itu FPS? Frame per rate. Apa? Frame per second. FPS, frame per second. Nah, jika frame per second kita 24, maka kita pilih 48. Kalau 30 kita pilih 60 gitu. Kalau misalnya 50 kita pilih 100, kalau 60 kita pilih 120, begitu seterusnya. Pokoknya kali 2, formula menentukan nilai untuk speed rate-nya. Kemudian aperture. Aperture ini semacam bukaan lensa gini, supaya cahaya itu masuk. Nah, ini kebalik, masih sama dengan, ini kebalikan. Sepertinya ini kebalikan dari yang pertama tadi, shutter speed. Aperture ini disebut juga dengan f-stop. Bukan lensanya itu, nilai parameternya itu f-stop namanya. Jadi kalau nilai f-stopnya itu kecil, maka lebar aperture-nya ini akan lebar. Bukaannya itu akan lebar. Kalau f-stopnya kecil, bukaan aperture-nya lebar, maka cahaya akan masuk banyak. Nah, ya logika. Jadi kalau dia nilainya kecil, maka dia akan melebar, maka cahaya akan masuk banyak. Tapi jika dia kecil nilainya besar, maka dia akan mengecil. Bukaannya itu kecil, maka sedikit cahaya. Jadi kalau kecil, cahaya sedikit. Itu normal ya. Nah, gunanya adalah untuk ngeblur objek di sekitarnya. Kalau teman-teman ingat bokeh, kalau kita ngepotret itu ada bokeh. Nah, jadi hanya fokus ke satu titik gitu. Nah, misal pena ini, kalau kita shoot pakai kamera, kalau kita ingin fokus di sini saja, maka yang lainnya akan blur. Nah, salah satunya itu gunanya aperture ini untuk mengaburkan. Jadi kalau tentu kita kalau foto itu biasanya kita suka blur, maksudnya supaya fokus ke objek yang kita inginkan, misalnya ini. Maka kita akan fokus ke sini, objek di sekitarnya kita blur. Nah, bagaimana kalau ada dua objek? Biasanya kalau nggak disetting, kalau dua objek, hanya salah satu yang bagus. Biasanya yang lebih dekat ke kamera, itu yang akan fokus. Nah, cara menyetingnya adalah aperture-nya dilebarkan, maka blurnya akan bertambah. Jadi kalau nilai f-stopnya tadi kecil, maka aperture-nya akan lebar. Kalau aperture-nya lebar, cahayanya banyak, maka dia akan blur. Nah, jadi yang bagus adalah f-stopnya itu besar, maka lebar aperture-nya itu akan kecil. Jadi kecil aperture tadi, blurnya juga sedikit. Jadi kalau dua objek sama-sama fokus. Jadi ini kebalikan. Kalau yang shutter speed tadi bagus di kondisi nilai yang tinggi, sedangkan aperture ini juga sama. Aperture ini juga bagus dalam kondisi f-stop yang besar karena aperture-nya menjadi kecil. Nah, bedanya gini. Nilai aperture ini disebut dengan f-stop. Nilainya. Kalau yang tadi frame per second, FPS kali 2 nilainya. Kalau ini f-stop. Jadi untuk mengecilkan, maksudnya yang kita inginkan di sini aperture yang kecil, maka nilai f-stopnya harus besar. F-stop itu di kamera itu nanti ada tulisannya f-stop gitu. Jadi sama-sama bagus, tinggi shutter speednya tinggikan, aperture-nya juga ditinggikan, f-stopnya ditinggikan, maka aperture-nya kecil, hasilnya blurnya. Nah, kemudian yang ketiga ISO. Nah, ini sering ketemu di kamera, mungkin teman-teman juga pernah pakai. Semacam sensitivitas kamera. Sensitivitas itu semacam menangkap noise. Kalau teman-teman lihat di sini nanti, nah ini
Nah, kalau saya agak menjauh itu ada semacam bintik-bintik kayak semut itu kalau TV lama, TV tua, itu ada bintik-bintiknya. Nah, itulah yang disebut dengan noise. Kalau saya lebih dekat, nah ini noise-nya jadi hilang. Nah, ya tentu ini manual, tidak bisa disetting karena saya pakai kamera HP. Kalau kita pakai kamera profesional, itu bisa disetting. Bisa kita lakukan settingan-settingan, yaitu namanya settingan ISO. Bahasa kita aja ISO gitu kan. Jadi kalau nilai ISO-nya tinggi, maka sensitivitasnya juga akan tinggi. Artinya gambar akan menjadi cerah, tapi banyak noise. Nah, seperti yang dilihat di sini, sepertinya nih gambarnya cerah, tapi itu ya pinggir-pinggirnya banyak noise. Tapi kalau ISO-nya kita kurangkan, maka sensitivitasnya juga berkurang, gambar akan gelap dan noise-nya berkurang. Nah ini juga berkurang noise-nya gitu. Nah, mana yang bagus ya? Tentu bagus. Hasil akhirnya yang kita inginkan adalah noise-nya berkurang. Bintik-bintiknya itu berkurang. Tapi persoalannya nilai ISO-nya menjadi kecil dan gambar menjadi gelap. Nah, gelap di sini artinya lebih gelap daripada yang ISO tinggi. Nah, tinggi rendahnya di sini itu tergantung kebutuhan kita dan pencahayaan kita di saat kita tag gambar itu, tag video. Jadi nggak ada parameternya di sini. Nah, jadi di sini memang diperlukan jam terbang dan coba. Jadi teman-teman harus kalau mau setting video ya di kameranya harus dicoba, jangan cuman teori doang. Kalau ini kan teori doang. Saya tadi habis nonton videonya, kemudian saya catat, kemudian saya sampaikan kembali ke teman-teman untuk melatih artikulasi dan cara saya berbicara supaya, dan ngetes juga saya nangkap nggak kalau nonton sekali nonton kemudian saya catat kemudian saya sampaikan lagi. Karena dulu saya waktu kecil itu lomba, alhamdulillah ikut lomba sinopsis bahasa Indonesia. Itu artinya kita dikasih sebuah dongeng cerita, kemudian sekali baca kemudian ditutup, kemudian kita tulis ceritanya tadi, kemudian kita sampaikan, tidak ditengok lagi bukunya. Sekali baca bukunya, kemudian bukunya dikumpulkan, kemudian kita tulis di kertas ceritanya, kemudian kita sampaikan ceritanya itu setelah kita tulis. Nah, bagi saya itu menarik karena dengan begitu kita jadi konsentrasi ketika membaca dan kita jadi tahu apa yang kita baca, kemudian kita tertantang untuk menyampaikannya kembali. Dan ini berguna sekali tentang ilmu gitu. Jadi setelah nonton itu nggak kosong. Jadi setelah kita tonton, nonton, kita ingat, kemudian kita catat, kemudian kita sampaikan lagi. Terserah mau ada yang nonton atau enggak. Jadi itulah video yang saya tonton tentang video 360, kemudian cara setting untuk kamera profesional. Setidaknya saya juga tambah tahu ternyata hasil video yang bagus itu dengan kamera, walaupun kameranya bagus tetap harus disetting gitu. Kemudian saya juga nonton tadi video tentang cara edit green screen. Nah ini sih harus praktek sih sebenarnya, tapi saya lumayan lah mengingatnya gitu. Dan nanti saya akan praktekkan. Saya punya komputer yang bagus di sana, tapi ngambil gambarnya di sini kurang bagus. Jadi saya harus ngakalin gimana caranya supaya saya bisa take video sambil ini kamera saya taruh di atas meja supaya saya bisa sambil kerja di komputer. Jadi bisa sambil ngerekam saya ngomong, aktivitas di komputer juga saya rekam gitu. Edit green screen ya kalau dari tutorial yang saya lihat sederhana sih, tinggal diimpor filmnya, kemudian kita bikin masking ya. Kalau di Photoshop itu kita bikin masking kalau mau ganti layar, ganti background ya sama. Di Adobe Premiere juga seperti itu, kita masking dulu, kemudian kita masking, nanti semuanya akan jadi hijau. Nanti semua yang hijau itu kita klik clip efek, kemudian kayak kunci cahaya sih kayaknya. Maka nanti itu akan berubah menjadi hitam atau transparan, terserah warna yang kita maunya apa. Kemudian kalau nanti garis-garis di sini sama kalau kita habis ngedit latar foto, di sininya bergaris biasanya pinggir-pinggir. Nah itu kita blur dengan cara blurnya ada nanti itu pre-blur,
tulisannya. Ya sederhana sih, gampang, sama kurang lebih kalau di Photoshop kita itu gunanya untuk ganti background, nah di sini pakai green screen ya ganti background juga gitu. Cara kerjanya sama. Tapi video berikutnya yang saya tonton lucu ini, dasar-dasar Premiere Pro. Jadi dasar-dasar Premiere Pro standar sih sama. Kalau ya saya biasa ngerjain di Photoshop ya sedikit-sedikit ya. Bikin new project, new sequence, file, kemudian kita import filenya. Import itu artinya kita masukkan video yang mau kita edit, 2, 3 atau berapa video. Kemudian sebelum kita masukkan ke timeline, kita potong dulu, mark in dan mark out, kemudian cukup diseret. Yang perlu saya pelajari sepertinya bagaimana shortcut supaya bisa lebih cepat. Karena dalam ngedit foto biasanya saya sudah pakai shortcut di keyboard. Jadi mouse tangan kanan saya tetap di mouse, shortcut tangan kiri saya leluasa gitu. Jadi saya bisa cepat ngedit. Tapi untuk video saya masih agak canggung dan gagap ya, karena saya memang belum video. Oke. Kemudian sudah selesai di mark in dan mark out, kemudian kita potong. Udah. Kalau mau kita kasih tulisan, kita klik new item, title, kasih tulisan. Tulisannya ganti-ganti warnanya, ada tool warnanya. Paling kalau kita mau rubah efek-efek, ada efek transisi, dan setelah ya standar sih namanya juga basic. Setelah transisi kemudian kita ekspor, Ctrl M. Kemudian video kelima ada layering. Layering ini seperti kalau teman-teman tahu seperti dua video digabungkan, jadi secara bersamaan dia play gitu. Biasanya ini sering digunakan oleh gamer. Satu, dia lagi rekam aktivitas dia main game, kemudian di sudut ada muka dia lagi ngomong gitu. Ini juga sering digunakan oleh orang-orang yang bikin tutorial. Jadi dia ngomong, kemudian tutorialnya digerak-gerakkannya. Ini caranya juga sederhana, sama. Setelah dibikin new sequence, new file gitu, project, kemudian filenya diimpor, sama. Setelah di mark in mark out, tinggal ditimpa. Nanti kita set, tinggal diklik 2 kali itu dia bisa diseret-seret, dirubah ukurannya. Nggak susah. Kemudian yang keenam, adjustment layer. Nah ini yang agak berat. Adjustment layer ini gunanya untuk kalau mau berikan efek kepada video itu. Kenapa diberikan efek pakai adjustment layer? Ini berguna kalau video teman-teman itu ada banyak layer. Misalnya bisa sampai 5 atau 6 video yang teman-teman edit. Artinya itu ada 6 layer gitu. Entah bisa atau tidak, saya juga baru pernah edit sampai 3 layer. Astagfirullahaladzim, gantuk ya Allah. Ya, jadi saya baru ngedit sampai 3 layer. Jadi bisa aja ada 6 gitu. Nah, gunanya adjustment ini karena teman-teman udah banyak edit tadi, teman-teman bisa aja kasih efek satu-satu per klipnya, teman-teman potong kemudian kasih, tapi ribet gitu. Kalau teman-teman mau kasih efek semua, ya tinggal adjustment layer, jadi bagus. Jadi ada bagian nanti yang tidak mau teman-teman kasih efek, ya tinggal di delete di bagian itu. Dan video ketujuh yang saya tonton, export, how to export. Standar sih, export itu tetap mark in dan mark out. Pilih mana yang mau di export, kemudian mark in, mark out, kemudian Ctrl M, export biasa. Yang penting di export ini format lebih disarankan HX64, X apa ya? HQ. Pokoknya yang mewakili MP4 itu HX64 saya kalau nggak salah. Gitu-gitulah. Biasanya udah tersetting, saya sudah nggak perlu cari-cari, kalau di Premiere saya udah tersetting. Kemudian settingan untuk apanya? Nilai-nilai bawahnya frame rate 10. Nah itu saya udah nggak perlu lah. Itu natural aja gitu, nanti setelah nampak itu nampak aja yang mau diganti. Gampang lah itu. Kemudian setelah diekspor,
Nah, yang paling penting itu ternyata ada dua pilihan ekspor. Ekspor with ada dua di atas tuh. Rendering aplikasi tahap apa? Template tahap apa namanya? Dan yang di bawah baru ekspor. Dan saya baru tahu ternyata kalau kita pilih yang pilihan di atas ekspor with apa gitu, semacam aplikasi rendering. Kalau kita pilih di situ, maka sembari ekspor kita tetap bisa mengerjakan hal lain di Premiere. Dan saya selalu memilih ekspor yang di bawah. Sehingga ketika ekspor itu saya tidak bisa ngapa-ngapain dengan Premiere. Saya hanya bisa sudah biarkan kegiatan yang lain gitu. Nanti setelah saya ekspor baru Premiere saya pakai lagi. Karena ketika pilih yang paling atas tadi disuruh install sesuatu dan saya nggak punya. Namanya pun saya nggak ingat. Ekspor with apa gitu. Tapi nanti kalau lagi ekspor itu kelihatan tuh. Dia lebih di atas. Ada semacam tulisan rendering apa gitu. Nah, bagusnya pakai itu. Jadi waktu kita nggak banyak habisnya. Karena selagi dia ekspor kita tetap bisa kerja di Premiere itu. Dan tapi biasanya saya langsung pakai ekspor yang bawah. Jadi Premiere nggak bisa dipakai. Oke, mungkin itu teman-teman. Oh ya, seperti yang saya bilang tadi, geser dulu sini. Gelap ya. Tadi saya nonton ada beberapa video sambil makan. Kita akan tes seberapa ingatan saya gitu. Kita akan bahas video-videonya tanpa membuka videonya. Hanya lihat judul di history. Film pertama tadi sih, oh ini sih sketsa sih. Film cerita yang pertama yang saya dengar tadi Habib Rizik dan FPI dalam pandangan Gus Bah. Oh ini intinya sih Gus Bah nggak terlalu menilai karena dia hormat Habib Rizik Zuriat Rasulullah. FPI didirikan oleh Habib Rizik, kemudian dia juga bersahabat dengan Quraisy Shihab, juga Zuriat Rasulullah. Jadi ini bukan pertentangan gitu. Jadi dia tetap mendukung ya, sesama ulama tetap bukan untuk dipertentangkan. Ini hanya orang bikin video clickbait. Kemudian santri Gus Bah digojlok santri Madura. Nah, ini pertemuan Gus Bah dengan para santri di Madura. Ini bertanya tentang hukum kias dan iksan. Kias bukan kisos ya. Kalau kisos itu seperti membunuh, kemudian dia harus dibunuh. Kalau pukul tangan dia harus pukul tangan. Bukan kisos, ini kias kalau saya tidak salah dengar. Intinya gini, bagaimana para ahlus sunnah dalam hal ini NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya memahami Islam. Dan pertanyaannya adalah antara kios dan kisos ini bertentangan, tapi Gus Bah menjawab tidak untuk dipertentangkan karena pada zaman sahabat dari setelah Nabi kemudian setelah itu sahabat itu tidak ada hukum kias, iksan dan sebagainya. Ya langsung saja gitu. Seolah seperti apa ini? Karena ini hanya persoalan kita memahami, karena kita orang Indonesia, kita butuh istilah-istilah itu. Karena yang kita pelajari berbahasa Arab, kan ilmunya dari Arab gitu. Sama kayak gini, misalnya kamu ditanya sekolahnya di mana, kemudian dia jawab saya sekolah di madrasah, paham nggak? Ya apa itu madrasah? Ya sekolah. Jadi paham ya? Ya madrasah itu kan bahasa Arab. Cuman ketika sampai di Indonesia, orang bertanya kamu sekolah di mana? Saya sekolah di madrasah. Nah, padahal madrasah itu kan artinya sekolah. Jadi saya sekolah di sekolah. Ya memang sekolahnya di sekolah, di mana lagi gitu. Tapi nah itu yang diluruskan oleh Gus Bah gitu. Itu bukan persoalan. Oke, sepertinya cukup. Kemudian Syekh Mania kena gojlok Gus Bah ini seperti kena lucu-lucuan gitu. Gus Bah di sini pada intinya lebih menekankan tentang sholat, bahwasanya sujud itu adalah kenangan terindah kita selama kita hidup di dunia. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kenangan yang terindah yang
akan kita bawa menghadap Allah adalah sujud. Jadi mari nikmati ketika kita lagi sholat, nikmati itu sebagai nikmat yang terindah. Karena Gus Bah tadi lagi bahas tentang lantunan syair dari eh, ah ah Babul Mustafa. Babul Mustafa ini semacam kelompok rebana kalau di kami di kampung, hadroh gitu. Jadi solawatanan disembari pukul apa namanya itu, ya pukul-pukul gitu. Jadi ada musiknya. Enggak. Nah, tapi di situ ada kalimat tentang laula, yang artinya bahasa Arabnya itu saya enggak apa. Artinya kalau bukan karena ajaran Rasulullah, kami tidak kami tidak tahu nikmatnya sholat gitu. Jadi Gus Bah di sini menerangkan, mari kita nikmati sholat itu gitu. Benar-benar jadikan sholat itu sebagai suatu nikmat terindah dalam hidup kita. Karena memang sholat itulah kenikmatan terindah yang akan kita bawa menuju bertemu dengan Allah nantinya. Dan ada, dan tentunya ikhlas sujud gitu. Nah, perkara sujud atau sholat kita diterima atau enggak itu bukan urusan kita ya. Itu urusan Allah. Karena ini ngajinya untuk kalangan santri ya, bukan kalangan kita awamnya. Jadi saya berusaha memposisikan diri sebagai yang berusaha agak naik tingkat gitu, bukan orang awam. Jadi di sini Gus Bah itu kalau kepada kita, oh yang penting sholat gitu. Mau kayak manapun kita yang penting sholat. Dan selalu memang diiming-imingi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian berpahala, mendapatkan pahala, kebaikan-kebaikan semuanya, terhindar dari mungkar, wal fahsyai wal mungkar gitu kan. Tapi itu untuk kita yang awam. Nah, kepada santri dia bilang bahwa ketika kita menikmati sholat itu sebagai yang ikhlas, tidak lagi ikhlas itu tidak lagi diiming-imingi pahala surga gitu, enggak. Sama seperti kalau kita ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Mau dibayar atau enggak dibayar kita akan jawab 2. Nah itu seperti itu ikhlas itu gitu. Enggak ada yang enggak pengaruh. Kita katakan benar ya benar, salah ya salah. Rambut saya warnanya hitam. Nah, mau dikasih uang enggak dikasih uang tetap bilangnya hitam. Mau misal rambut saya ini hitam. Kemudian ada orang bilang rambut kamu itu biru misalnya. Kasih saya uang 10 juta, saya bilang ini biru. Dan enggak seperti itu gitu. Hitam ya bilang hitam. Nah itulah ikhlas gitu. Karena ada suatu riwayatnya yang dikasih Gus Bah tadi. Allah itu bertanya, jangan-jangan kalau bukan karena surga dan neraka kamu nggak taat kepadaku, kata Allah. Jadi sampai seperti itu. Karena ya jadi kalau kita tuh taat kepada Allah karena ada surga dan neraka, bukan karena Allahnya gitu. Nah ini perlu diluruskan gitu Gus Bah. Jadi nikmati sholat itu sebagai suatu yang nikmat. Tapi ini ya kajian santri gitu. Saya pun juga masih kurang paham sebenarnya. Berusaha paham aja. Yang penting kita ikhlas tuh ya memang nggak berharap apa-apa gitu. Ya memang karena kita taat kepada Allah gitu. Lebih mungkin penjelasan saya kurang bisa diterima. Mending kawan-kawan cari saja ceramah Gus Bahanya ya. Kemudian Sujiwo Tejo. Ini tentang membela Allah sih. Ya yang penting kalau Sujiwo Tejo di sini sih lebih suka dengan lebih berpihak kepada ya Allah itu nggak perlu dibela, agama itu nggak perlu dibela karena udah bisa membela, udah mulia kok. Gitu. Yang jadi persoalan tuh kalau kita nanti dilarang beribadah, itu ya darah urusannya. Dilarang ke masjid, dilarang sholat itu darah urusannya. Dalam beberapa hal saya sepakat dengan Sujiwo itu aja karena dia suka matematika, saya juga suka matematika, jadi rasa-rasanya pola pikirnya nyambung dengan saya. Tapi dalam beberapa hal lain enggak gitu. Contoh dalam hal ini itu tidak masalah karena tujuan saya di sini hanya mereview dan menceritakan kembali apa yang saya lihat, kemudian saya ceritakan dengan lancar insyaallah gitu. Tujuan latihan public speaking, latihan berbicara, latihan mengingat, latihan merekam gitu.
Jadi nanti semoga lah saya bisa rutin gitu, dapat 1 atau 2 video durasi 1 jam aja udah cukup. Itu untuk saya review kembali videonya dan saya jelaskan kembali. Semoga itu menambah ilmu dan pengetahuan saya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Like, comment, share, terserah. Yang penting saya dapat AdSense. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.